Australia adalah sebuah entitas geografis yang menakjubkan. Ia memiliki status ganda sebagai pulau terbesar dan benua terkecil di dunia yang cukup untuk menarik perhatian global. Namun keunikan Australia lebih dari sekadar itu. Negara ini menyuguhkan kombinasi menakjubkan antara lanskap alam yang liar dan keras dengan kota-kota modern yang dinamis dan maju. Di satu sisi, terdapat wilayah-wilayah yang belum terjamah oleh manusia, seperti hutan hujan tropis yang lebat, padang pasir yang luas, dan pantai-pantai berpasir putih yang tak berujung. Di sisi lain, kota-kota seperti Sydney dan Melbourne menampilkan pencapaian arsitektur, ekonomi, dan sosial yang modern. Dengan lebih dari 10.000 pantai, 3 zona waktu, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Australia adalah contoh nyata sebuah negara yang mampu menyatukan dualitas antara peradaban dan alam, antara sejarah yang panjang dan masa depan yang progresif. Sydney, sebagai kota terbesar di Australia, mencerminkan wajah urban negara ini sekaligus menyimpan jejak sejarah kolonialisme yang rumit. Sejak pendaratan Kapten James Cook di Botany Bay pada tahun 1770 yang menandai awal kolonisasi Inggris, Sydney telah berkembang menjadi kota metropolitan kelas dunia. Penamaan kota ini merupakan penghormatan kepada Lord Sydney, seorang pejabat tinggi Inggris yang mendukung pendirian koloni tahanan di Tanah Baru ini. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi kota ini tak terlepas dari narasi pembuangan dan penindasan. Saat ini, kota ini berdiri sebagai simbol kebangkitan dan kemajuan. Ikon seperti Sydney Opera House yang dirancang oleh arsitek Denmark John Woodson tidak hanya menjadi lambang estetika arsitektur modern, tetapi juga merupakan pusat seni global yang menyelenggarakan ribuan pertunjukan setiap tahunnya. Di dekatnya, Sydney Harbour Bridge dengan struktur baja raksasanya menghubungkan sisi utara dan selatan kota, menjadi simbol persatuan dan kemajuan teknik sipil Australia. Namun keindahan Sydney tidak hanya terletak pada bangunan fisiknya, tetapi juga pada kekayaan sosial dan budaya yang beragam. Kawasan bersejarah seperti The Rocks dengan bangunan-bangunan kuno dari era kolonial menjadi pengingat akan masa lalu yang sulit. Sementara itu, distrik seperti Newtown dan Surrey Hills kini telah berubah menjadi pusat kreativitas dan seni, menjadi tempat lahirnya gerakan budaya dan pemikiran alternatif. Ini menunjukkan bagaimana Sydney berhasil menjalin dialog antara masa lalu dan masa kini, antara sejarah yang kelam dan aspirasi masa depan yang penuh harapan. Berbeda dengan Sydney yang tumbuh secara alami, Canberra sebagai ibu kota Australia adalah hasil dari kompromi politik dan perencanaan kota yang sangat terstruktur. Didirikan pada tahun 1913 sebagai solusi untuk mengatasi persaingan antara Sydney dan Melbourne, Canberra dirancang dengan prinsip keseimbangan antara lingkungan buatan dan alam. Di pusat kota terdapat Lake Burley Griffin, yang menjadi inti dari desain geometris dan simbolis kota ini. Gedung Parlemen Australia yang terletak di atas bukit tidak hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga melambangkan keterbukaan demokrasi dan representasi rakyat. Kota ini mencerminkan gagasan bahwa ruang fisik dapat merefleksikan nilai-nilai politik dan ideologis. Canberra juga menawarkan ruang publik yang luas dan hijau, serta institusi nasional yang menyimpan warisan sejarah dan budaya bangsa, menjadikannya kota dengan identitas nasional yang kuat. Meskipun populasi dan dinamika sosialnya lebih kecil dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, kawasan Blue Mountains yang terletak tidak jauh dari Sydney memberikan kontras yang mencolok. Kawasan ini menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa, dengan hutan eukaliptus yang luas dan kabut biru yang melayang di antara pegunungan, menciptakan pemandangan yang hampir mistis. Nama Blue Mountain sendiri berasal dari fenomena kabut biru yang dihasilkan oleh minyak eukaliptus yang menguap dan membiaskan cahaya matahari. Tempat ini tidak hanya menarik karena keindahannya, tetapi juga karena nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Formasi batu Three Sisters, misalnya, adalah simbol dari legenda masyarakat Aboriginal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kawasan ini menjadi tempat yang ideal untuk menjelajahi hubungan antara manusia dan alam, antara mitos dan geografi. Jalur hiking seperti Grand Canyon Walk, bersama dengan fasilitas seperti Snake World Cableway, menawarkan pengalaman multisensori yang menghubungkan aspek fisik, spiritual, dan estetika. Di bagian utara negara bagian New South Wales,
Byron Bay menjadi simbol gaya hidup alternatif yang berakar pada hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Kota pantai ini dikenal dengan suasana santainya, komunitas spiritual yang beragam serta komitmennya terhadap keberlanjutan dan kesehatan holistik. Cape Byron, titik paling timur Australia, menjadi lokasi populer untuk menyaksikan matahari terbit dan migrasi paus. Pemandangan dari mercuan di sana membuka cakrawala samudra yang luas, mengingatkan kita akan keterhubungan antara daratan dan lautan. Lebih dari sekedar tujuan wisata, Byron Bay adalah simbol pencarian jati diri dalam konteks modern Australia. Ini adalah tempat di mana komunitas berusaha menciptakan keseimbangan antara kenikmatan hidup dan tanggung jawab terhadap alam. Di sisi lain, kawasan utara Australia, khususnya Taman Nasional Kakadu, menawarkan dimensi lain dari warisan budaya dan alam negara ini. Kakadu bukan hanya sekadar taman nasional. Ia merupakan pusat warisan spiritual masyarakat aboriginal dan salah satu situs seni cadas tertua di dunia. Lukisan-lukisan di lokasi seperti Ubir dan Naurlangi menyimpan narasi leluhur yang telah ada selama ribuan tahun, menjadikannya arsip hidup dari hubungan mendalam antara manusia dan tanah. Kawasan ini juga menawarkan lanskap ekologis yang luar biasa, mulai dari hutan hujan, dataran banjir musiman, hingga air terjun monumental seperti Jim Jim Falls dan Twin Falls. Disinilah kita melihat bagaimana kekayaan alam dan budaya tidak hanya berdampingan, tetapi juga saling menghidupi. Di ujung utara, kota Darwin menjadi penutup yang menarik dalam mozaik ini. Dengan iklim tropis yang khas dan populasi multikultural yang dinamis, Darwin mencerminkan keterbukaan Australia terhadap pengaruh regional, terutama dari Asia Tenggara. Kota ini menjadi pertemuan antara tradisi dan modernitas, dengan pasar malam yang menyajikan makanan Asia berdampingan dengan galeri seni kontemporer. Tidak jauh dari sini, Litchfield National Park menawarkan pengalaman alam yang menakjubkan, lengkap dengan air terjun yang jernih, kolam renang alami, dan lanskap khas wilayah tropis Australia. Darwin dan sekitarnya menunjukkan bahwa Australia tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena adaptasi, ketahanan, dan keberagamannya. Melalui perjalanan geografis dan kultural ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Australia lebih dari sekedar sebuah lokasi. Ia merupakan narasi hidup yang kompleks dan terus berkembang, tempat di mana warisan leluhur bertemu dengan inovasi modern, tantangan ekologis, dan pencarian spiritual. Dari gedung parlemen di Canberra hingga gua seni prasejarah di Kakadu, dari pantai yang sibuk di Sydney hingga suasana meditatif di Byron Bay, Australia mengajarkan kita bahwa identitas nasional bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus dibentuk oleh alam, sejarah, dan masyarakatnya. Di tengah bentang merah yang luas, Alice Springs muncul sebagai pusat denyut jantung Australia yang purba. Kota kecil ini bukan sekedar titik di tengah benua, tetapi juga merupakan pintu gerbang menuju dunia yang kasar namun memesona. Di sekelilingnya, West Macdonald Ranges membentang seperti gigi tanah yang telah ada sejak jutaan tahun lalu. Lereng-lerengnya memeluk lembah sunyi seperti Simpsons Gap dan Ormiston Courts, yang menyimpan kolam-kolam air bening tersembunyi di balik tebing merah. Saat matahari terbenam, bebatuan bersinar kemerahan menciptakan panorama yang seolah-olah diambil dari lukisan surrealis. Inilah lanskap yang memberi makna pada kata wilderness. Bagi para petualang sejati, Alice Springs menawarkan lebih dari sekedar pemandangan. Larapinta Trail, jalur trekking ikonik yang membentang ratusan kilometer, mengajak kaki dan jiwa melintasi punggung bumi, menelusuri jalur bebatuan dan semak belukar hingga ke mata air tersembunyi yang menjadi tempat perhentian bagi burung dan manusia. Setiap langkah di jalur ini membawa pejalan ke dalam keheningan gurun, sekaligus membuka percakapan diam dengan alam yang tak pernah menghakimi, hanya mengundang untuk memahami. Beranjak ke selatan, suasana berubah total saat memasuki Barossa Valley. Di sini, alam mengalun lembut dengan barisan kebun anggur yang membentang sejauh mata memandang. Bukit-bukit hijau bergulung seperti gelombang halus, menyelimuti wilayah yang menjadi pusat budaya wine Australia. Barossa bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang waktu. Bangunan tua dari batu pasir,
ruang bawah tanah yang sejuk, dan aroma fermentasi yang memenuhi udara menciptakan pengalaman panca indera yang tak tergantikan. Setiap tegukan anggur mengandung kisah tentang tanah, musim, dan tangan-tangan yang merawatnya dengan penuh cinta. Selama bertahun-tahun, di sisi timur jauh, Hobart menawarkan kombinasi unik antara sejarah dan ketenangan alam. Kota ini terasa seperti lukisan cat air, lembut, terperinci, dan penuh makna. Terletak dalam pelukan Sungai Derwent dan di bawah bayang-bayang Gunung Wellington yang menjulang, Hobart menyuguhkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Jalanan berbatu tua dan bangunan peninggalan kolonial membawa kita kembali ke masa lalu, sementara galeri seni modern dan kafe lokal menghidupkan setiap sudutnya. Bagi para petualang sejati, Alice Springs menawarkan lebih dari sekedar pemandangan. Lara Pinta Trail, jalur trekking ikonik yang membentang ratusan kilometer, mengajak kaki dan jiwa melintasi punggung bumi, menelusuri jalur bebatuan dan semak belukar hingga ke mata air tersembunyi yang menjadi tempat perhentian bagi burung dan manusia.